Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di Tajwid Time bersama saya Abdullah Muzaffar sebagai host dan Ustadz Nur Rahman sebagai narasumber. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Apa Ustadz? kabar semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, bikhair. Sehat. Alhamdulillah. Puasa kedua, puasa lancar. Amin. Abdullah, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Semoga Alhamdulillah. teman-teman yang menonton juga puasanya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga lancar semua sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Semua lancar puasanya, bisa melanjutkan dengan puasa 6 hari Syawal, insya Allah. Insya Allah, amin. Baik Ustadz, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya Ustadz? Insya Allah kita di Tajwid Time ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang mad silah, baik tawilah maupun qasirah, insya Allah. Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Ustadz kita untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis atau kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallahul azim wa balaghan nabiyuhur rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah SWT, kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang ahkam tajwid, yang lebih spesifik lagi tentang mad silah, baik yang qasirah maupun yang tawilah. Yang tentunya pembahasan ini ahkam huruf tajwid. Dan kita tahu dalam ilmu tajwid itu ada 4 komponen yang mesti kita pelajari, yaitu komponen makharijul huruf. Komponen ilmu tajwid tentunya kita tahu bersama berkaitan dengan makhraj huruf, sebagaimana tergambar di diafragma makhraj huruf kita ini. Tentunya bagaimana huruf-huruf hijaiyah terkeluar dari beberapa tempat ini. Yang kedua tentang sifatul huruf, baik sifat yang sifatnya mufakham maupun sifatnya muraqqaq, sifatnya tarqiq maupun hamas dan lain sebagainya. Yang ketiga tentunya ada komponen ahkam huruf. Ahkam huruf yaitu bila dalam rangkaian satu huruf bertemu dengan huruf yang lain maka akan menimbulkan hukum-hukum tajwid tertentu. Seperti pada kesempatan kali ini akan kita bahas nanti mad silah qasirah, yaitu bila huruf tertentu bertemu dengan huruf hijaiyah yang lainnya. Yang keempat tentunya kita tidak lepas dari riyadhah lisan, yakni latihan daripada lisan kita. Seringkali kita melatih lisan atau lidah kita, maka akan semakin fasih kita mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Karena huruf dalam Al-Quran ada beberapa huruf yang tidak ada di huruf-huruf yang ada di negeri kita atau dari bahasa ibu kita, seperti huruf
kita hanya punya huruf K atau Q, sementara di sini ada huruf Kaf, huruf Qaf. Mungkin kita mengenal huruf Sin, huruf S, sementara di sini ada Shin, ada Sin, ada Sa, ada Sod, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja ke materi inti, yakni kita akan membahas tentang mad silah yang ada dalam Al-Quran. Mad silah ini ada dua, mad silah qasirah, dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah qasirah, tentunya kita tahu, pendek, dan mad silah tawilah, ini panjang. Apa makna istilah daripada mad ini, atau mad silah qasirah maupun tawilah ini? Kita akan pelajari bersama. Mad secara istilah secara bahasa adalah panjang, dan silah artinya hubungan. Dan mad silah adalah bacaan dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan hak dhamir, yang berhubungan dengan hak dhamir, yang mengakibatkan bacaan menjadi panjang. Itu mad silah, bacaan panjang yang berhubungan dengan hak dhamir. Sebelum masuk kepada bahasan tentang mad silah itu sendiri, perlu kita kenali apa itu hak dhamir. Hak dhamir adalah hak yang ada di akhir kata, yang sering kita lihat menyerupai angka Arab, yang mengandung arti kata ganti orang ketiga tunggal atau dia untuk laki-laki. Seperti contoh, ini biasa kita mengucapkannya hu atau hi. Dalam kali ini contohnya adalah innahu, luhu, atau lahu, alaihi, bihi, anhu. Nah, hak-hak yang ada di akhir setiap kata ini, hu maupun hi ini, inilah yang disebut dengan hak dhamir. Nah, hak ini apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang lainnya, maka akan menimbulkan hukum tajwid, yaitu mad silah. Apa yang terjadi? Kita berikutnya, hak dhamir bila bertemu huruf hijaiyah maka akan terjadi dua hukum mad. Hukum mad tersebut adalah hukum mad silah qasirah, yaitu dibacanya lebih pendek, tetap panjang tapi lebih pendek, tidak sepanjang yang ada dalam hukum mad silah tawilah. Baik, sebelum kita lanjutkan, sepertinya kok banyak sekali istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Sebenarnya kalau dalam ilmu tajwid ini lebih sering kita praktek, maka akan lebih mudah kita menangkap maupun lebih mudah kita memahami daripada materi ilmu tajwid itu sendiri. Jadi nanti kita insya Allah akan lebih banyak kepada prakteknya. Kita akan lebih banyakkan kepada prakteknya. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sendiri mudah. Allah firmankan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, fahal min muddakir." Sungguh sudah kumudahkan Al-Qur'an ini untuk zikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau menzikirkan, mengingatku dengan Al-Qur'an? Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis Nabi SAW sudah mengatakan bahwa
Ad-dinu yusrun, agama itu mudah.